Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Video kali ini Umno akan mereview ya. Sebelumnya kan mereview D900. Nah sekarang ini Umno udah dapet amplifier yang D800. Kayak seperti ini ya, sama aja kotaknya. Di sini juga sama, ada keterangan D800, D900 220 volt AC. Power 2,1 CH Heavy BT AMP. Oke, kita unboxing dulu. Biasa ya, paket pembeliannya dapat unitnya. Nah, seperti ini. Sama remote, sama buku petunjuk ya, sama soket DC. Soket DC seperti ini. Cuma soket DC-nya pendek. Ya sama aja di D800 D900 juga pendek ya. Nah seperti ini yang varian D800. Untuk panel sih sama aja ya, cuma dia lebih tipis. Dan untuk fitur juga sama. Nanti kita bandingkan juga untuk dari mesinnya, dari fiturnya, dari ininya ya, yang ada lah pokoknya kita bandingkan. Oke, kita bahas dulu untuk dari depan. Di sini untuk fitur dia komplit, ada FM, Bluetooth, USB, TF, AUX ya. Ini untuk tombol gonta-ganti mode. Kalau enggak ya lewat remote ya, karena paket pembeliannya disediakan remote juga, jadi bisa dikontrol lewat remote ataupun dari sini. Ini untuk inframerah buat remote. Di sini ada switch saklar buat power listrik ya. Sama kabel ya, ini sama kabel DC in. Lupa. Soalnya ini udah dipakai ya, dipakai buat musikan. Ini untuk colok ke listrik, ini untuk DC. Di sini DC-nya dari 12 sampai 19 volt ya, tuh. Ya, ada tuh keterangan tulisan DC 12 sampai 19 volt. Ini untuk volume ya, volume bass treble untuk LR channel dan volume sama frekuensi untuk subwoofer channel. Karena dia 2,1 ya, jadi sudah ada subwoofernya. Jadi ini stereo ditambah subwoofer 2,1. Ini untuk volume mic, volume echo, mic 1, mic 2 buat karaokean. Untuk micnya juga enak ya, lumayan jernih ya, bagus dia. Dan untuk dalamannya seperti ini. Ini untuk modul FM, Bluetooth, AUX ya. Ini dari sini. Dan ini untuk modul mic sama kayak D900. Dan di sini untuk PSU-nya juga sama. Ini trafonya juga sama, tebal, gede ya. Terus di sini untuk amplifiernya ya. Ini untuk amplifiernya dia pakai chip domestik cuy. Jadi perbedaannya di chipnya juga. Karena ini harganya lebih murah ya, Nah ini untuk subwoofer S, tulisannya keterangannya. Ini untuk LR ya, ini untuk speaker LR. Ini LED variasi ya. Boleh dipakai, boleh nggak usah juga nggak apa-apa. Di sini juga sudah ada LED-nya juga. Ini nih, dari sini nih nanti berkedip LED Bluetooth. Ini mungkin LED ini ya, apa LED DC. Di sini keterangan 12 sampai 19 volt DC power. Terus ini untuk modulnya ya, volt, SD sama 12 volt. Ini bass, ini treble. Ini untuk volume SW, ini frekuensi. Nah, di sini untuk soket DC ya. Ini untuk SMPPS-nya atau switchingnya. Ini udah ada keterangan ini ya, gambar petir. Jadi ini kalau udah dicolok listrik jangan pegang area sini, soalnya ini nyetrum ya. Ini untuk chip amplifiernya dari sini, nanti kita bongkar ya. Nah ini cuy. Nah itu ya, dia pakai chip domestik atau chip star. Tuh seperti itu, 16 pin. Kalau yang D900 itu 32 pin ini ya. Oke seperti itu ya, udah tahu ini chipnya. Kita pasang lagi aja.
Oke, kita bahas untuk perbandingannya karena ini udah dibahas. Jadi kita bahas untuk perbandingannya antara D900 sama D800 ya, seperti ini. Mulai dari depan dulu. Depan ini perbedaannya udah lumayan banyak ya. Dari saklar ya, dari switch saklar ini beda. Dia pakai switch saklar biasa. Kalau D900 dia pakai momentari ya. Tuh. Terus ini ada lampunya. Enak ini. Kalau ini switch saklar biasa. Terus yang kedua ini soket DC. Soket DC di sini juga berasa premium ya. Soket DC-nya itu bagus. Kalau ini yang biasa nih. Ini yang biasa yang 2000-an apa ya? 1500 lah ini. Kalau ini goceng apa berapa ya? Pokoknya di atas goceng kayaknya. Terus udah ya, kayaknya tidak ada perbedaan lagi. Dari panel ternyata jauh lebih tebal yang D900 tuh ya. Ini panelnya tebal, ini tipis. Kalau untuk di dalamnya itu sama, cuma perbedaannya di chipnya ya. Kalau D900 itu pakai TPA 3116, kalau yang D800 ini pakai chip domestik. Selain itu sama aja, mulai dari modul Bluetooth sama ininya mic-nya sama ya. Untuk switchingnya juga sama. Oh, switchingnya beda ternyata. Kalau di sini ada ini ya, apa namanya ini? Ada trafo kecil itu ya, buat listrik. Kalau di sini tidak ada, tuh ya. Di sini ada untuk PSU-nya juga beda. Dia PSU-nya seperti ini, untuk D900 seperti ini. Ada ini apa namanya ya? Filter apa ya ini? Tuh ya, bisa dilihat. Seperti itu ya, tidak ada perbedaan lagi. Dari harga juga beda ya. Ini D900 itu di bawah 300.000 di bawah. Dari harga juga beda ya. Untuk D900 ini di atas 300. Untuk yang D800 itu di bawah 300. Begitu. Untuk perbedaannya seperti itu. Mulai dari switch saklar, soket DC, terus PSU sama chip amplifiernya, sama panelnya juga beda, lebih tebal yang D900. Kalau untuk suara udah tes, emang bagus yang D900, dia lebih bertenaga karena dia pakai chip TPA ya, chip TPA 3116. Kalau untuk tampilan sih sama aja ya. Kalau menurut Umno ya, kalau ada duit lebih mending ambil yang D900. Soalnya dari segi suara sama ininya juga lebih premium yang D900. Ya harganya juga beda ya. Ini di atas 300. Kalau ini di bawah 300. Oke, ini D800 ya. Ini kita tes pakai speaker 4 in untuk LR. Dan untuk subwoofer 6,5 in subwoofer HK. Kita tes aja ya untuk D800. Nanti kita tes juga untuk bagian mic-nya. Soalnya di video D900 kan nggak dites ya untuk mic-nya ya. Nanti kita tes juga lah. Nanti kalau ini udah tes, kita tes ini mic-nya sama FM radionya. Soalnya kan di video D900 nggak dites ya untuk bagian radio sama mic-nya. Oke, di sini Bluetooth-nya ada suara mamanya ya. Jadi kalau nggak pengen dengar suara Bluetooth-nya bisa ditutup dulu untuk volumenya. Cek sound D800. Ini untuk treble. Ini untuk bass LR.
salah ini. Cek sound D800. Cek sound D800. Oke, ini untuk volume. Ini untuk treble. Ini untuk bass LR ya. Tapi kayaknya ini kebalik deh. Soalnya suaranya agak menggema. Kayaknya plus minusnya kebalik. Oke, kita balik dulu. Nah, kita balik salah satu ya. Nah, iya. Iya cuy, harus dibalik ya. Oke, kita cek sound lagi. Ini untuk treble. Ini untuk bass LR ya. Ini untuk volume. Ini baru LR. Ini untuk volume subwoofer. Ini untuk frekuensi. Oke, mantap juga ya. Tapi kalau dibandingkan ya chip TPA masih menang chip TPA cuy. Yang ini nih, yang D900. Ini masih unggul ya di bagian audio. Dia lebih kencang sama lebih bassnya lebih oke. Tapi kalau untuk speaker subwoofer 4 sampai 6 in ya ini udah cukup. Kalau untuk subwoofer 6 sampai 10 in mending ambil yang D900 karena dia pakai chip TPA. Kalau ini kan chip domestik ya. Oke, kita bagian FM ya, FM radio karena dia punya FM radio. Nah, kalau mau cari channel FM radio harus melalui remote ya. Kalau nggak lewat remote dia nggak bisa nyari FM radio. Nah, ini dapat nih. Oh, jernih cuy. Banyak ya. Banyak dapat channel FM radionya banyak ini. Banyak. Tapi ini nggak tahu ya. Penangkapannya bagus ini. Walaupun antenanya cuma segitu aja tuh. Oke, FM udah. Sekarang kita tes bagian mic-nya ya.
Satu dua tiga. Ini untuk kualitas mic-nya ya, seperti ini. Seperti ini. Cek. Lumayan kemerincing ya ini. Tidak ada bass-bassnya apa? Cek satu. Apa ini ngaruh nggak? Oh ya, ininya ngaruh ya, apa namanya, di bagian volume ini ngaruh tuh. Cek satu dua tiga. Ini ada bass-bassnya. Oke, mantap ya, keren ya untuk bagian mic-nya. Jadi kalau mau karaokean tinggal colok mic saja. Nah, seperti itu. Ini untuk kualitas mic-nya seperti ini. Kenceng juga ya. Ini walaupun volume sedikit nih. Coba kalau dipentokin kayaknya lebih kenceng. Lumayan kenceng juga ini. Kayak gitu ya untuk kualitas mic-nya. Oke, sekarang kita pindah ke D900 ya. Ini oke, rekomen. Oke ya, untuk D800 rekomen lah, harga di bawah 300.000, tapi untuk fitur oke punya. Cuma selisih di ini aja ya, chip dia akan pakai chip domestik. Kalau D900 pakai chip TPA. Sama switch on off, sama ini apa namanya, soket DC ini pakai plastik, kalau D900 pakai metal. Dan sama PSU ya, PSU nya di sini ada seperti ini, apa nih namanya lupa. Terus di si D800 tidak ada. Oke, kita tes bagian mic nya ya untuk D900 sama FM radio, karena ini kan chip TPA ya, ngaruh nggak di channel radio. Ini untuk penangkapan sih oke. Kalau di sini nggak tahu ya, karena ini chip TPA. Oke lah, kita coba aja. Cara pindah mode di sini ya, klik yang lama ataupun dari remote. Nah, kalau untuk CH-nya dari sini, remote punya D900. Oke, untuk radio jernih ya. Ini lagi scan otomatis. Oke, walaupun kelas D, tapi untuk radio jernih loh ya. Oke, cuma ini lebih sedikit dibandingkan D800 untuk FM radio. Dia penangkapannya berkurang. Sedangkan untuk D800 dia dapat 11, kalau di sini dapat 9. Oke, sekarang kita tes bagian mic-nya ya. Kita tes untuk mic-nya. Ini untuk volumenya. Ini untuk volume. Ini untuk volumenya, ini untuk echo. Cek satu deh. Nah, seperti ini untuk kualitas audionya pakai mic ya. Jadi kalau mau karaokean tinggal colok mic saja. Enak. Suaranya juga kemerincing ya, renyah. Ini tinggal diatur aja, ini kalau terlalu kemerincing tinggal diturunin aja ini middle-nya, treble-nya deh. Nah, seperti ini. Ini kalau triple-nya di fullin seperti ini. Nah, gimana kalau ini bass? Ini bass dan ini triple-nya di seperti ini. Seperti itu ya, lunas ya. Di FM dites, di mic-nya juga dites seperti ini. Oke, gitu aja untuk review D900 sama D800. Thank you abangku yang udah menyimak sampai di sini. Thank you.